Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan dalam segala bidang. Dan apa hubungannya dengan teologi praktika? Simpel saja, hubungannya adalah mempelajari tentang bagaimana cara hidup yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial dalam segala bidang untuk membentuk disiplin rohani. Di dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hubungan antara pendidikan dan teologi praktika sangatlah erat kaitannya, di mana Tuhanlah sumber pemberi hikmat, pendidikan, dan pengetahuan tersebut. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang kita alami saat ini, pendidikan pun masih berjalan sebagaimana mestinya. Di antaranya dilaksanakan berbagai metode-metode yang ada, seperti siswa dan mahasiswa masih bisa belajar, berkuliah, walaupun hanya melalui pembelajaran online yang dilaksanakan dalam aplikasi. Selain itu, kita pun masih boleh bertatap muka satu dengan yang lainnya lewat pertemuan jarak jauh yang dilaksanakan melalui teknologi yang ada. Selain itu pula, kita masih boleh mengikuti ibadah streaming yang semuanya itu berlandaskan kepada Yesus Kristus. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Industri yang terkena dampak pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Kedua, keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus, tidak hanya dengan uang fisik, kertas atau logam yang bisa dipegang dan tentunya akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan berupa social distancing, menghindari kerumunan dan keramaian, rajin cuci tangan, dan tetap berada di rumah dengan menjaga kesehatan. Hal tersebut kita lakukan untuk mendukung para petugas medis yang berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di tengah pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah, seperti dengan melakukan kuliah online. Masalah atau kesulitan yang dihadapi adalah jaringan. Kita tidak bisa mengakses internet kalau tidak ada jaringan. Seperti sementara kuliah online, tiba-tiba jaringan hilang. Kita pun tidak bisa melanjutkan perkuliahan yang sedang berlangsung. Bahkan ada yang pergi ke kebun untuk mencari jaringan, atau ada yang seperti seorang siswa berikut. Masalah lainnya adalah kuota. Kita tidak bisa mengakses internet kalau tidak ada kuota. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa teologi untuk menyikapi kehidupan di tengah wabah corona ini? Menyikapi penyakit ini, tentunya kita memerlukan dorongan, motivasi, dan penguat, dan sikap hidup yang tertata. Namun sebagai orang yang beriman dan sebagai mahasiswa Kristen, cara kita untuk menghadapi COVID-19 ini dengan cara bersandar kepada Tuhan yang menjadi
pertolongan bagi setiap orang percaya dan mendekatkan diri kita kepada persekutuan-persekutuan ibadah dan membantu untuk mendoakan agar pandemi ini bisa terselesaikan. Dan kita juga sebagai mahasiswa Kristen, kita memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah, memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk mengasah keterampilan dan menambah wawasan dengan sering membaca buku dan melakukan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Kristen.